Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang turut kepada ajarannya. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Encep Sidik Ramdhani. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas A25. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Hajah Rohmatul Fawaiz, SAG MPDI. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Soal yang ketiga, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Yang keempat, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang terakhir, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Baik, mungkin kita langsung saja ke soal nomor 1. Apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Baik, yang pertama kita kenali dulu apa itu yang disebut literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi dari kitab kuning yang telah didigitalkan. Kitab kuning yang merupakan teks-teks klasik dalam tradisi Islam ditulis dalam bahasa Arab dengan aksara pegon atau Arab Melayu, mencakup ajaran agama, hukum Islam, tata cara ibadah, tasawuf, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Jadi pada dasarnya literasi digital kitab kuning ini melatih kemampuan kita untuk mencari dan memahami dan mengelola informasi dari kitab kuning yang telah didigitalkan. Karena pada umumnya untuk kitab kuning itu sendiri sebelum adanya teknologi ditulis dalam kertas yang berwarna kuning. Nah, literasi ini melibatkan kemampuan santri dan pelajar dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses, membaca, menginterpretasikan, dan menganalisis kitab-kitab tersebut. Jadi, literasi digital kitab kuning tidak hanya mengacu pada kemampuan membaca secara tradisional, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi digital untuk memahami dan mengkaji teks-teks keislaman. Kemudian kita bahas tentang sejarah kitab kuning. Nah, di era yang pertama ada di era tradisional. Nah, sebelum adanya teknologi digital, pembelajaran kitab kuning itu dilakukan secara tradisional di pesantren-pesantren melalui metode sorogan, yang mana kita kenal
Sorogan itu santri membaca kitab di hadapan kiai. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan bandongan. Bandongan itu kiai membacakan dan menjelaskan kepada santri secara kolektif. Kemudian yang kedua, sejarah kitab kuning di era digitalisasi awal, di mana dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dilakukan digitalisasi kitab-kitab kuning. Nah, proses ini melibatkan pemindahan teks dari format cetak ke format digital yang memudahkan akses dan distribusi kitab-kitab tersebut. Nah, jadi setelah adanya teknologi, kita menjadi lebih mudah untuk mengakses kitab-kitab kuning itu sendiri. Kemudian masih dalam sejarah kitab kuning, ada di era pengembangan aplikasi dan platform, yang mana seiring dengan kemajuan teknologi yang tadi kita sebutkan, muncul berbagai aplikasi dan platform yang menyediakan akses digital ke kitab kuning. Nah, platform ini juga tidak hanya memungkinkan akses ke teks kitab, tetapi juga menyediakan fitur-fitur tambahan seperti terjemahan, kemudian penjelasan, dan forum diskusi. Terus yang terakhir, kitab kuning itu sendiri diintegrasikan ke dalam pendidikan formal. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan akan literasi digital, berbagai institusi pendidikan termasuk pesantren, kemudian universitas Islam, lembaga-lembaga keislaman itu mulai memasukkan literasi digital kitab kuning ke dalam kurikulum mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa generasi muda muslim mampu memanfaatkan teknologi digital dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu keislaman. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk dalam pendidikan sendiri, kita sebagai mahasiswa UIN Cyber Nurjati Cirebon sudah mengalami langsung, sudah terjun langsung, dan merasakan manfaatnya dari melalui mata kuliah literasi digital kitab kuning. Itulah dampak positifnya dari adanya era digital. Jadi kita bisa mudah mengakses kitab kuning dimanapun dan kapanpun kita ingin membaca atau memahaminya. Nah, setelah sejarah, di sini kita akan membahas tujuan mata kuliah literasi digital kitab kuning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan akses, di mana membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk mengakses kitab kuning dalam format digital, sehingga mereka dapat mencari informasi dengan lebih efisien dan efektif. Jadi di mana saja kita bisa mengakses dengan mudah, karena untuk era zaman yang sudah penuh dengan perkembangan teknologi ini, kita sebagai mahasiswa khususnya bisa lebih dan dengan mudah mengakses dan mencari informasi dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning ini memperkuat pemahaman keislaman. Nah, selain tadi meningkatkan kemampuan akses, untuk tujuannya juga di sini untuk membantu mahasiswa dalam memahami teks-teks klasik Islam dengan lebih baik melalui penggunaan alat digital yang menyediakan konteks terjemahan dan penjelasan. Dan yang terakhir, mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya teknologi kita didorong untuk memanfaatkan. Nah, jadi di sini kita diharuskan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita sebagai mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu belajar yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, jadi teknologi digital itu tidak hanya berkembang di dunia game online misalkan ya, dalam ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini juga kita
didorong supaya memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran kitab kuning. Gitu. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana proses perjalanan dari man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dan ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Nah, pepatah man arofa atau pesan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu berarti barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, proses perjalanan ini dimulai dari introspeksi diri. Ya, menyadari diri kita yang mendalam, di mana seseorang memahami hakikat dirinya dari mulai kelemahan, kekuatan, dan potensi spiritualnya. Jadi ketika kita sudah memahami kelemahan kita, memahami kekuatan kita, tentu kita akan sadar bahwa kelemahan itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekuatan yang ada dalam diri kita itu semata-mata hanya kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam, manusia dipercaya memiliki fitrah atau sifat dasar yang suci, yang merupakan pancaran dari ciptaan Allah. Dengan mengenali dan memahami fitrah ini, manusia dapat menemukan tanda-tanda kebesaran dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Nah, kemudian mengenali diri sendiri berarti memahami posisi manusia sebagai hamba Allah, tanggung jawabnya serta tujuan penciptaannya yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi proses ini mendorong manusia untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual yang tinggi dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal nomor 3. Bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga ketiganya itu membentuk peradaban manusia. Baik, pertama-tama kita bahas mengenai iman. Iman adalah keyakinan yang kuat dan teguh dalam hati terhadap 6 rukun iman. Pertama, ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, pada hari kiamat, dan yang terakhir yaitu iman kepada takdir baik maupun buruk. Kemudian yang kedua, Islam adalah pelaksanaan ajaran yang ditetapkan dalam agama meliputi 5 rukun Islam. Di antaranya itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Dan yang terakhir ada ihsan. Nah, ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi pengertian ihsan itu ketika kita beribadah kepada Allah harus seolah-olah kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak melihat Allah, maka yakinkan dalam hati kita bahwa Allah sedang melihat kita. Gitu. Sebagaimana dalam potongan hadis disebutkan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita itu ibadah kepada Allah harus seolah-olah kita itu benar-benar diperhatikan oleh Allah. Nah, ketika kita tidak melihat Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu benar-benar melihat kita. Seluruh gerak-gerik kita di bumi, tentu Allah melihatnya, termasuk khususnya ibadah kita. Nah, di sini ihsan juga di sini menjadi dimensi tertinggi dalam beragama yang melibatkan penghayatan
spiritual yang mendalam. Kemudian setelah pengertian ada proses perjalanan dari iman dan Islam dan ihsan dalam membentuk peradaban manusia. Nah, proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk peradaban manusia dimulai dengan iman, yaitu keyakinan yang kuat terhadap Allah dan ajarannya yang memberikan landasan moral dan etika. Kemudian Islam melanjutkan proses ini melalui pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang semua itu menciptakan disiplin dan keterlibatan atau ketertiban dalam masyarakat. Nah, untuk tahap tertinggi adalah ihsan, yang melibatkan penghayatan spiritual mendalam, di mana setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah, menghasilkan individu yang berakhlak mulia. Nah, ketiga elemen ini ketika diinternalisasi oleh individu dalam masyarakat, menciptakan peradaban yang adil dan harmonis dan juga maju, seperti yang terlihat dalam sejarah peradaban Islam yang berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kemudian soal nomor 4. Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar? Nah, di sini dijelaskan sholat yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Khusyuk dalam sholat berarti melaksanakan ibadah ini dengan hati yang tenang, penuh konsentrasi, dan merasakan kehadiran Allah. Sholat seperti ini tidak hanya menjadi ritual fisik, tetapi juga spiritual yang mendalam, mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, jadi ketika seseorang sudah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, penuh dengan konsentrasi dan kesadaran, tentu dirinya akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Namun jadi pertanyaan, sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Dalam kisah diceritakan sholat yang khusyuk itu digambarkan oleh sahabat Sayyidina Ali, yang pada waktu itu beliau sedang berperang. Nah, kebetulan dalam perang tersebut beliau terkena anak panah, tertusuk anak panah di punggungnya. Sontak seluruh sahabat bingung bagaimana cara mencabut anak panah tersebut. Dengan penuh kepasrahan, sahabat Sayyidina Ali berkata kepada sahabat-sahabatnya yang lain, bahwasanya beliau akan mengambil air wudhu dan akan melaksanakan sholat. Nah, setelah mengambil air wudhu, beliau berpesan kepada para sahabat yang lain supaya nanti ketika beliau melaksanakan sholat, si anak panah itu dicabut. Dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan, beliau melaksanakan sholat. Nah, saking Sayyidina Ali khusyuk dalam sholat, yang hanya merasa bahwa dirinya sedang betul-betul berhadapan dengan Allah. Ketika beliau sholat, para sahabat langsung mencabut anak panah yang tertancap di punggungnya sahabat Sayyidina Ali. Saking beliau sholatnya khusyuk dan penuh kesadaran dan penuh konsentrasi kepada Allah, sehingga ketika anak panah tersebut dicabut, beliau tidak merasakan sakit apapun. Nah, kita juga seharusnya ketika sholat itu khusyuk dan konsentrasi seperti sahabat Sayyidina Ali. Jadi, betul-betul terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mungkin untuk ke tahap seperti sholatnya Sayyidina Ali, kita belum bisa ke tahap seperti itu. Yang minimal kita itu ketika sholat menyadari apa yang kita baca, tahu makna dari apa yang kita baca, kemudian
merenungi makna dari bacaan sholat yang kita baca. Ya minimal kita sholat itu seperti itu. Nah, kalau misalkan sholat kita sudah bisa khusyuk, insya Allah kita terhindar dari yang namanya perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang terakhir, soal nomor 5, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Akhlak dan adab adalah dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku dan etika individu. Akhlak adalah sifat-sifat atau karakter yang melekat pada seseorang, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar. Akhlak meliputi tindakan baik seperti jujur, sabar, dermawan, dan rendah hati, serta menghindari sifat-sifat buruk seperti dusta, sombong, dan iri hati. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, adab adalah tata krama atau sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam hal bicara, bertindak, maupun berperilaku. Adab mencakup etiket dalam berbagai situasi seperti cara berbicara, makan, berpakaian, dan bergaul dengan sesama. Adab lebih spesifik dalam mengatur perilaku sehari-hari sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kemudian ruang lingkup akhlak meliputi semua aspek kehidupan, baik yang bersifat internal seperti niat dan perasaan, maupun eksternal seperti ucapan dan tindakan. Sementara itu, ruang lingkup adab lebih fokus pada interaksi sosial dan tata cara yang sesuai dengan budaya dan norma Islam. Dengan demikian, akhlak dan adab saling melengkapi. Akhlak memberikan dasar moral yang kuat, sementara adab mengatur bagaimana dasar moral tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari yang sopan dan sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sebagai tambahan untuk adab, guru saya dulu di pesantren sering mengatakan bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mengapa demikian? Karena kata beliau, orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab, tapi orang yang beradab sudah tentu atau sudah pasti mempunyai ilmu. Nah, mungkin itu saja jawaban untuk soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital kitab kuning. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lebihnya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.